Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai integral tentu atau integral tertentu sama saja. Pertama, kita perlu mengenal ada istilah yang namanya jumlah Riemann. Jumlah Riemann, apa itu jumlah Riemann? Misalkan saya memiliki suatu fungsi f. Fungsi f ini didefinisikan pada selang tertutup a sampai b. Nah, fungsi ini bebas, boleh bernilai positif, boleh bernilai negatif, atau bahkan fungsi ini tidak kontinu juga, tidak apa-apa. Kemudian akan dibuat n buah partisi di sepanjang selang tersebut. Jadi fungsi tersebut pada selang A sampai B itu dibuat partisi sebanyak n. Kemudian partisi tersebut disimbolkan masing-masing dengan titik x0, x1 sampai xn. Selanjutnya, lebar setiap partisi kita dapat memisalkan sebagai delta x adalah xk dikurangi xk-1. Jadi titik partisi dikurangi titik partisi sebelumnya. Misalkan kita juga perlu mengambil titik dalam titik sampel yang berada di dalam suatu partisi. Misalkan adalah x bar i. Nah, ini adalah visualisasi dari jumlah partisi di jumlah Riemann. Oke, di sini kita memiliki selang tertutup dari A sampai B. Nah, kemudian sepanjang selang ini kita akan membuat partisi, yaitu di sini ada 1, ada x0, x1, ada x2, ada x3, ada x4, ada x5, ada x6. Jadi di sini ada 6 buah partisi ya. Nah, masing-masing partisi ini lebarnya beda-beda. Jadi untuk partisi yang pertama lebarnya adalah delta x1. Kemudian partisi yang kedua lebarnya delta x2 dan seterusnya sampai partisi yang keenam adalah lebarnya delta x6. Nah, dari masing-masing partisi kita ambil salah satu titik sebagai titik sampel. Nah, ini masing-masing sebagai perwakilan aja. Misalkan yang pertama adalah delta x1 dan seterusnya sampai partisi yang keenam diwakili oleh delta x bar 6. Selanjutnya kita perlu mendeklarasikan kembali apa itu jumlah Riemann. Jumlah Riemann didefinisikan sebagai jumlah dari luas semua partisi di atas. Nah, ini kan tadi sudah ada 6 partisi ya, mulai dari A1 sampai A6 ini. Jadi yang namanya jumlah Riemann itu adalah jumlah dari luas semua partisi. Luas A1 tambah luas A2 tambah luas A3 dan seterusnya sampai luas A6. Jumlah Riemann ini dituliskan sebagai sigma dari I berjalan dari 1 sampai N dari F X bar I kali delta XI. Ini maksudnya apa? Jadi yang namanya jumlah Riemann tadi kan apa dia? Luas semua partisinya. Nah, partisi ini kan berbentuk persegi panjang. Nah, berbentuk persegi panjang, kita semua tahu bahwa luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, secara sederhana, dengan mudah kita mengetahui bahwa lebar masing-masing partisi adalah delta X-nya. Dan panjang dari setiap partisi adalah Fx-nya. Sehingga untuk luas dari suatu partisi adalah Fx-nya kali dengan
delta X-nya. Nah, maka untuk jumlah Riemann dapat dituliskan dalam bentuk sigma, notasi sigma seperti ini, yang berarti jumlah Riemann di sini merupakan jumlah dari luas semua partisi. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama, hitunglah jumlah Riemann untuk fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah 2x ditambah 8 pada selang 0,5 dengan ketentuan titik partisinya. Apa ini titik partisi? x0 dan sampai x5-nya ya. Titik partisinya 0, 1,1, 2, 3,2, 4, dan 5. Dan titik sampelnya x1-nya 0,5, x2-nya 1,5, x3-nya 2,5, x4-nya 3, x5-nya 3,6, x5-nya 5 ya. Oke, contoh ini dapat digambarkan sebagai, jadi di sini pertama kita kan harus menggambarkan fungsi ini ya. Jadi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah 2x ditambah 8. Kita gambarkan dulu. Nah, ternyata setelah digambarkan jadi grafik yang ini. Ini. Nah, jadi grafiknya yang ini. Kemudian grafik ini dari selang 0 sampai 5, dari 0 sampai 5, selang 0 sampai 5 sini kita membuat 5 buah partisi. Nah, titik partisinya sudah ditentukan, jadi kita tinggal mengikuti aja dari 0 sampai 1,1, kemudian 1,1 sampai 2, kemudian 2 sampai 3,2, yang keempat 3,2 sampai 4, yang terakhir 4 sampai 5, dan masing-masing titik sampelnya juga sudah ditentukan. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jumlah Riemann dari contoh soal yang pertama ini. Kita tuliskan rumusnya. Jumlah Riemann didefinisikan pada contoh ini yaitu sigma I berjalan dari 1 sampai 5 f x bar I kali delta xi. Nah, kita jabarkan dulu, sigmanya berjalan dari 1 sampai 5, maka I-nya berjalan dari 1 sampai 5. Fx bar I 1 kali delta x1 sampai dijumlahkan sampai Fx bar 5 kali delta x5. Nah, X bar yang pertama kan ini sudah ditentukan ya, jadi kita tinggal menentukan Fx-nya saja, Fx barnya saja. Nah, berarti yang pertama F 0,5 berapa, kemudian dikalikan dengan delta x1. Delta x1 berarti x setelahnya dikurangi x1, sehingga delta x1-nya adalah 1,1 dikurangi 0. Ingat, yang dikurangkan adalah titik partisinya, bukan titik sampelnya. Untuk titik sampelnya adalah titik yang dimasukkan ke dalam Fx untuk mencari tinggi partisinya. Oke, selanjutnya berjalan I-nya untuk yang kedua, F X bar 2 dikalikan delta X2. X bar 2 1,5 dimasukkan ke dalam fungsinya. Nah, kemudian dikalikan dengan delta X2, yang delta X-nya berarti bukan 2,5 dikurangi 1,5, bukan. Tapi delta X2-nya adalah 2 dikurangi 1,1, dan seterusnya sampai Fx bar 5 dikalikan dengan X5. Yang intinya pada soal ini, X bar itu yang dimasukkan atau yang disubstitusikan ke dalam Fx ini. Oke, kemudian untuk titik partisinya adalah yang kita gunakan untuk mencari lebar partisi, atau di kasus ini atau di sini kita sebut dengan delta xi. Seperti itu. Nah, setelah kita hitung, nanti teman-teman bisa cross check ya, silahkan di cross check. Saat kita masukkan X-nya 0,5 ke dalam fungsi ini, nanti hasilnya 7,875, kemudian delta X-nya 1,1 dikurangi 0 sama dengan 1,1 tetap ya. Nah, ini berjalan, semuanya diselesaikan sampai
F5 kalikan dengan delta X5. Nah, untuk hasil akhirnya adalah 23,9698. Nah, ini adalah jumlah Riemann untuk contoh soal yang pertama. Kemudian di sini saya juga memiliki contoh yang kedua, contoh lain untuk menghitung jumlah Riemann. Nah, hitunglah jumlah Riemann untuk fx sama dengan x kuadrat plus 1. Nah, untuk saat kita menghitung jumlah Riemann ini, kita sudah diberikan modalnya adalah fungsinya, kemudian selangnya, terus ada titik partisinya, nanti yang terakhir kita juga diberi titik sampelnya. Nah, untuk titik sampel contoh yang kedua adalah masing-masing titik tengah dari masing-masing partisinya. Baik, untuk yang pertama, kita perlu digambarkan dulu supaya lebih mudah untuk visualisasinya. Yang pertama kita gambarkan dulu grafiknya, fx sama dengan x kuadrat plus 1. Nah, ini gambarnya sudah tersedia ya. Nah, ini adalah gambarnya untuk grafiknya. Kemudian selangnya negatif 1, ini ada negatif 1 sampai 2. Kemudian kita buat partisinya. Partisinya ada 6 buah partisi. Oke, untuk titiknya, titik partisinya dari negatif 1 sampai negatif setengah, kemudian sampai 0, yang ketiga 0 sampai setengah, yang keempat setengah sampai 1, yang kelima 1 sampai 1 setengah, dan yang terakhir adalah 1 setengah sampai 2. Nah, ini jaraknya sama ya, jaraknya setengah-setengah dengan menggunakan titik sampelnya adalah titik tengah masing-masing partisinya. Bagaimana kita mencari titik tengah masing-masing partisinya? Untuk titik tengah sini misal saya tuliskan sebagai x tengah adalah x yang pertama ditambahkan dengan x yang kedua atau x setelahnya dibagi dengan 2. Oke, saya ambil contoh di sini untuk mencari titik tengah yang pertama misal. Nah, ini kan berarti ada x1 ditambahkan dengan x2, berarti x1-nya negatif 1 ditambahkan dengan x2-nya negatif 0,5. Ini nanti ditambahkan hasilnya dibagi 2. Nah, ini adalah cara mencari titik tengah. Negatif 1 ditambahkan dengan negatif 0,5 berarti negatif 1 setengah. Negatif 1 setengah dibagi 2 hasilnya adalah negatif 0,75. Nah, maka untuk titik sampelnya adalah ini negatif 0,75. Oke, selanjutnya kita akan menghitung jumlah Riemann-nya. Kita menggunakan rumus yang sama, hanya di sini I-nya berjalan dari 1 sampai 6. Mengapa? Karena partisi pada soal yang ini adalah sebanyak 6 buah partisi. Oke, kita jabarkan rumusnya fx bar 1 dikalikan dengan delta x1 dan seterusnya sampai kita jumlahkan dengan fx bar terakhir atau fx bar 6 dikalikan dengan fx6. Oke, selanjutnya di sini fx bar 1 atau titik sampel partisi yang pertama tadi kan kita sudah ngitung ya, ini hasilnya negatif 0,75. Nah, nanti untuk titik sampel yang lain teman-teman bisa eksplorasi lebih lanjut. Nah, untuk x bar 1 adalah negatif 0,75 dikalikan dengan delta x1. Nah, karena partisinya berjarak sama dan jaraknya adalah 0,5, maka untuk delta x-nya baik delta x1 sampai delta x6 nilainya sama, yaitu setengah. Oke, selanjutnya kita tinggal untuk
0,5-nya saya keluarkan, jadi saya proses terakhiran. Yang pertama diproses adalah saya misalkan di sini saya mencari F negatif 0,75, kita berarti masukkan negatif 0,75 ke dalam fungsinya sini. Nah, kita masukkan ke sini hasilnya 1,5625. Dan seterusnya saat dari fx bar 1 sampai fx bar 6 yang terakhir ini dicari, kemudian dijumlahkan, lalu yang terakhir nanti kita baru dikalikan delta x-nya. Oke. Nanti akan menghasilkan angka 5,9375. Oke, seperti itu untuk pembahasan contoh yang kedua. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam definisi integral tentu, atau integral tertentu juga boleh. Misalkan f adalah suatu fungsi yang didefinisikan pada selang tertutup a sampai b jika limit mutlak p mendekati 0, sigma i berjalan dari 1 sampai n, f x bar i dikalikan delta xi. Maka f terintegralkan pada AB. Artinya apa? Bahwa integral f pada selang AB, ini kecoret, definisinya adalah limit mutlak p mendekati 0 dari sigma I berjalan dari 1 sampai N kali dari F X bar I dikalikan delta XI. Siapakah mutlak P ini? Mutlak P adalah partisi terbesar. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi partisi di jumlah Riemann ini, partisinya tidak selalu sama. Jadi ada partisi yang terbesar, sehingga untuk integral f pada AB, kita akan menghitung limit dari sigma ini dengan limit daerah partisi yang terbesar itu mendekati 0. Oke. Lebih lanjut, integral dari AB, dari fx dx disebut sebagai integral tertentu atau integral Riemann dari f dari A ke B dengan mutlak P adalah partisi terbesar. Definisinya, integral A sampai B fx dx sama saja dengan limit mutlak P mendekati 0 dari sigma I berjalan dari 1 sampai N F X bar I dikalikan delta XI. Ini untuk definisinya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke teorema keintegralan. Untuk teorema yang pertama, jika F terbatas dan kontinu pada suatu selang tertutup AB kecuali pada beberapa titik, maka f terintegralkan di AB. Khususnya jika f kontinu pada selang tertutup AB, maka f terintegralkan pada AB. Teorema ini pada intinya menyatakan bahwa f dapat diintegralkan atau f terintegralkan di suatu selang itu bila f-nya entah kontinu entah tidak kontinu. Itu tetap bisa dicari integralnya. Oke. Maka konsekuensi dari teorema di atas ini, fungsi-fungsi yang terintegralkan pada selang AB diantaranya adalah fungsi polinom, fungsi sinus dan kosinus, fungsi rasional, dengan catatan selang A sampai B ini tidak ada yang mengakibatkan penyebutnya 0. Karena kalau misalkan fungsi rasional, misalkan saya punya Hx di sini, saya punya Hx sama dengan fx per gx di sini, fx per gx misal. Nah, kemudian pada selang AB G-nya kok ternyata 0, maka fungsi ini tidak terdefinisi. Sehingga untuk fungsi rasional dia dapat terintegralkan pada selang AB, syaratnya adalah
tidak ada nilai A, B yang menjadikan penyebut fungsi tersebut menjadi tidak terdefinisi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh yang ketiga. Kita akan diminta menghitung integral dari negatif 2 sampai 3 dari x plus 3 dx. Ini dengan menggunakan definisi. Solusinya, partisikan selang negatif 2 sampai 3. Jadi di sini kita diminta mencari integral dari negatif 2 sampai 3 dari suatu fungsi fx ini. Nah, maka yang pertama, selang yang dipakai adalah negatif 2 sampai 3. Dipartisikan menjadi n. Dengan titik partisinya adalah x I min 1 adalah xi ya. Ini untuk titik sampelnya. Oke, ini untuk visualisasinya. Jadi di sini saya gambarkan fungsi y sama dengan x plus 3, ini fungsinya. Kemudian selang yang diminta adalah negatif 2 sampai 3. Di sini ada negatif 2 sampai 3. Nah, kita partisikan menjadi n. Berarti kita partisikan entah jadi berapa, kan gitu. Nah, berarti karena kita belum tahu dia dipartisikan jadi berapa, maka untuk delta x-nya kita tetap tuliskan sebagai 5 per n. 5 itu dari mana? Kita hitung jarak dari selang. Batas selang bawah sampai batas selang atas. Berarti kita bisa pakai ijiran 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti dari negatif 2 sampai 3 dia ada 5 satuan. Untuk delta x-nya berarti 5 satuan dibagi dengan banyak partisinya, yaitu n. Selanjutnya kita akan mencari x0. Nah, x0-nya negatif 2, kemudian x1-nya adalah x0 ditambah delta x. Maka x1-nya adalah negatif 2 ditambahkan dengan delta x-nya 5 per n. Nah, ini tetap aja seperti ini. Karena apa? Karena kita tidak tahu n-nya itu seberapa banyak. Loh, kok bisa? Iya. Karena untuk mencari integral adalah nanti kita akan menggunakan pendekatan limit dari jumlah Riemann. Selanjutnya x2. x2 berarti x0 ditambah 2 kali delta x. Nah, berarti tinggal negatif 2 ditambah 2 kali 5 per n. Hasilnya negatif 2 plus 10n. Oke, sampai kalau kita memiliki xi, berarti kita bisa mencari xi dengan x0 ditambah i kali delta x. Berarti untuk xi, dia titik sampelnya adalah negatif 2 ditambah i kali 5 per n. Sampai kalau misalkan untuk titik sampel partisi yang terakhir atau xn, berarti negatif 2 n kali delta x. Ingat, kalau 0 berarti sini ditambah 0, sini 1 berarti ditambah 1 kali delta x, sini x2 berarti ditambah 2 kali delta x. Kalau xi berarti ditambah i kali delta x. Sedangkan kalau misalkan kita punya xn, berarti mencari titik partisinya adalah negatif 2 ditambah n kali delta x. Nah, sehingga fxi sama dengan x plus 3. Dari mana? Kita kan tadi diberi fungsi f, x adalah x plus 3. Maka kalau x-nya kita masukkan xi, berarti kan ini x-nya tinggal kita ganti sebagai xi, ya kan? Nah, ditambah dengan 3. Nah, xi, kita tadi peroleh bentuk xi kayak gimana? Nah, ini di atas adalah bentuk xi-nya. Sehingga untuk rumus fxi kita bisa gantikan dia sebagai negatif 2 ditambah i kali 5 per n, dimasukkan ke sini, ditambahkan dengan 3. Ini kan 3 ya rumus fungsinya, kita tetap di sini.
Nah, selanjutnya kita sederhanakan aja. I kali 5 per N, karena dia mengandung variabel, jadi dia tidak bisa dioperasikan dengan bilangan bulat yang lain. Sedangkan negatif 2 kita tambahkan dengan 3, hasilnya 1. Sehingga fxi tak lain dan tak bukan adalah 1 ditambah I per 5N. Selanjutnya kita akan mencari jumlah Riemannnya dulu. Jumlah Riemann seperti yang sudah kita bahas tadi didefinisikan sebagai sigma dari I sama dengan 1 berjalan sampai N F X aksen X bar I kali delta XI. Nah, oke. Kita tinggal masukkan tadi fxi-nya kan ini ya. Nah, kita masukkan ke sini. Dikalikan delta xi. Delta x-nya tadi berapa? 5n kan? Nah, dapatlah sigma dari 5 per n ini karena dia adalah suatu konstanta, maka kita keluarkan dari bentuk sigma. Nah, karena ini di sini ada 2 suku, kita pecahkan masing-masing. Berarti yang pertama, suku yang pertama sigma I1, I dari 1 sampai N dari angka 1 ditambahkan dengan untuk 5 per N kita keluar dari sigma menjadi 25 per N kuadrat. Kenapa? Karena 5 per N-nya dua-duanya kita keluarkan. Nah, ini hasil akhirnya kemudian akan sama dengan 5 per N untuk sigma I dari 1 sampai N dari angka 1 adalah N ya hasilnya. Nah, berarti ini hasilnya 5 per N kali N ditambah untuk 25 per N kuadrat sigma 1 I sama dengan 1 sampai N dari I, berarti kan kita memiliki 1 I1 ya, ditambah 2, ditambah 3, dan seterusnya sampai yang terakhir ditambahkan dengan N. Nah, silakan teman-teman buka lagi catatan yang kemarin. Bentuk ini akan sama dengan ini. Nah, ini jadi bentuknya ekivalen ya. Mengapa sih susah begini ya? Karena kita bekerja dalam variabel. Jadi teman-teman harus membiasakan diri bekerja dalam variabel, tidak melulu bekerja dalam bilangan konkret. Oke? Maka hasil akhirnya ini kan 5 n dibagi n kan habis ya. Nah, hasilnya 5. Untuk yang ini tinggal kita kalikan saja. 2-nya maju ke depan diganti dengan n kuadratnya jadi ke belakang, sini gantian. Boleh? Boleh, karena apa? Karena ini bentuknya perkalian. Jadi hasil akhirnya 25 per 2. Ini kan berarti kalau ini kita jabarkan yang atas ini menjadi n kuadrat ditambah n dibagi dengan n kuadrat. Hasilnya berarti ini n kuadrat ya. Berarti n kuadrat dibagi n kuadrat hasilnya 1, sudah benar. Ditambah 1 per n kuadrat. Oh, sini n ya. N per n kuadrat hasilnya 1 per n. Oke. Selanjutnya kita dapat menghitung integral Riemann dengan rumus yang telah ditampilkan sebelumnya. Nah, ini rumusnya ya. Rumusnya adalah partisi terbesarnya mendekati 0, limit dari partisi terbesarnya mendekati 0 dari jumlah Riemann-nya. Karena partisinya adalah sama besar, maka untuk menghitung integral Riemann-nya dapat dengan cara itu kan partisinya sama besar. Berarti dengan kata lain partisi yang ada di situ itu diperbanyak sampai tak hingga banyaknya, sehingga sama saja kita menghitung limit n mendekati tak hingga. Sekali lagi, mengapa kok dari partisi terbesar mendekati 0 sama saja dengan bentuknya n mendekati tak hingga? Karena partisinya sama besar. Oke. Selanjutnya untuk bentuk ini tadi kan kita sudah mendapatkan hasil jumlah Riemann-nya ini ya, 5 ditambah 25 per 2 kalikan 1 plus 1 per n, kita cari limitnya, hasilnya
35/2. Mengapa? Teman-teman coba deh. Ini kan kita masukkan N-nya mendekati tak hingga. Berarti 1 dibagi tak hingga. 1 dibagi tak hingga berarti mendekati 0. Nah, berarti ini 1 ditambah 0 berarti kan sini hasilnya 1. Berarti 25/2 dikalikan 1 hasilnya 25/2. Maka ini akan menghasilkan 5 ditambah 25/2. Nanti silahkan bisa dicek hasilnya akan sama dengan 35/2. Kita hanya perlu menyamakan penyebutnya. Oke, silahkan teman-teman, ini ada latihan soal mengenai jumlah Riemann. Ingat, kita hanya mencari jumlah Riemann-nya saja. Perlu teman-teman identifikasi di sini. Di sini ada rumus fungsinya y atau fx-nya itu sama dengan min x kuadrat ditambah 4. Kemudian di sini ada masing-masing x1, ini ada 1, x2, 2,5, kemudian x3, 3,5, kemudian x5. Ini adalah x4-nya sama dengan 5. Nah, untuk titik sampelnya, untuk partisi yang pertama adalah 2, partisi yang kedua adalah 3, dan partisi yang ketiga adalah 4,5. Ini untuk soal yang pertama. Begitu pula untuk soal yang kedua, silakan ini adalah rumus fx-nya atau y-nya. Kemudian di sini ada 4 partisi dengan masing-masing titik partisinya 0. Kemudian untuk titik sampelnya yang pertama adalah 0,5. Kemudian titik sampel yang kedua 1,5, titik sampel yang ketiga adalah 2, titik sampel yang terakhir adalah 3,5. Nah, selanjutnya di sini kita diminta juga menentukan jumlah Riemann. Bedanya untuk di soal yang sebelumnya itu kita sudah ada gambarnya. Untuk yang ini kita belum ada gambarnya. Silahkan teman-teman bisa sketsa masing-masing ya. Kemudian untuk yang terakhir silahkan hitung integral tentu berikut ini dengan menggunakan definisi. Nah, ini untuk selangnya dari 0 sampai 4. Untuk fungsinya 2x plus 3 dx, silahkan cari integralnya menggunakan definisi, menggunakan pendekatan integral Riemann. Sekian untuk penjelasan materi pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, selamat belajar. Selanjutnya kita akan mengadakan diskusi menggunakan platform yang lain. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.